Halo Bung Rocky, seperti kita janji kita tadi pagi, sore ini kita akan ngobrolin tentang utang ini ya, karena eh, Ibu Sri Mulyani ini kemarin rupanya ketika dalam 2 hari yang lalu ketika bicara ketika meresmikan sebuah kampus UIN di Malang, menyebutkan bahwa utang pemerintah kita itu betul, memang sudah tembus Anda 7.734 triliun sekarang ini ya, mungkin nanti sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi diperkirakan ada yang menduga sampai 10 sampai bahkan sampai 11.000 triliun. Tapi kata Bu Sri Mulyani sebenarnya nggak ada persoalan utang berapapun gitu ya. Selama kita bisa bayar utangnya dan Indonesia itu bisa bayar bayar utang. Itu yang paling penting gitu menurut Ibu Sri Mulyani, dan dia menyatakan bahwa untuk membangun itu kita nggak perlu nunggu kaya dulu. Masa kita membangun harus nunggu kaya dulu? Ini saya kira menarik gitu. Apalagi kemudian saya buka-buka ya, bayar utang tuh sampai kapan? Oh, ternyata tahun 2020 Ibu Sri Mulyani pernah bikin komitmen utang yang jatuh temponya itu sampai tahun 2070. Jadi 50 tahun lagi. Berarti yang bayar utangnya bukan Ibu Sri Mulyani, apalagi Pak Jokowi kan gitu. Mari kita diskusikan soal utang ini. Benarkah kita bahwa ini kaya dulu baru membangun, atau ya membangun dulu tidak perlu menunggu kaya tapi membangun dan itu dari utang. Itu logika yang ngaco itu. Kalau udah kaya ngapain membangun kan? Kalau udah kaya ngapain membangun lagi ya? Investasi aja ke luar negeri. Jadi jalan pikiran itu juga kacau. Jadi negara yang kaya nggak perlu lagi membangun. Jadi justru karena kita miskin maka kita membangun itu nggak perlu, kalau udah nunggu kaya ngapain? Dan yang paling penting adalah soal misalnya gitu ya bisa bayar, tapi bayar itu kan ada perhitungannya tuh rasio hutang terhadap pendapatan per kapita, berapa banyak utang yang mesti kita distribusikan pada rakyat kita tuh, dan di 5 tahun ke depan beban itu bisa diatasi dengan cara apa itu. Kalau pemerintah bilang pemerintah bisa bayar utang, ya memang bisa. Oh, dia jual BUMN semua hutangnya lunas kok. Tetapi BUMN itu kan bukan untuk bayar hutang tuh, jual BUMN tuh. Apalagi yang bisa kita pakai? Kita kuras saja sekarang, kan nikel sekarang udah diprediksi tinggal 10 tahun. Dia dikuras benar-benar. Mumpung lagi berkuasa Presiden Jokowi, kuras saja suka-suka tuh, supaya langsung bisa bayar hutang tuh. Tetapi itu nggak ada nilai tambahnya. Itu kita cuma gali-gali di bumi itu. Kita kita jualan minyak, jualan batu bara, jualan apa lagi, sawit, itu kan hasil yang kita ambil dari alam kan. Kita nggak pernah jualan otak karena otak kita terbatas itu, otak-otak kekuasaan, otak kabinet itu. Kan mestinya sebuah negara itu menganggap kami bisa mandiri karena kami jualan ide, jualan konsep, jualan pikiran. Jadi bayangkan kalau kita andalkan sekedar pada sumber daya alam itu yang mau dipakai buat bayar utang. Dan sumber daya itu bisa hilang. Saya kasih ilustrasi, satu negara dulu tahun 80-an namanya Nauru di Pasifik, di dekat-dekat Australia itu, New Zealand. Itu negara yang luasnya kira-kira ya 2 kali Singapura mungkin, atau lebih kecil dari Singapura. Itu negara paling kaya dulu karena di situ ada fosfor atau bauksit itu. Dan semua dunia datang ke situ buat mengambil bahan mentah itu. Yang kaya adalah para konglomerat Nauru, dan negara terkaya kalau mobil di Nauru itu dipakai 2 minggu dia buang aja. Kalau ada mobil baru dia beli lagi. Sekarang negara itu mau dievakuasi karena tambangnya udah habis dan jadi negara termiskin di dunia tuh, dan belum bisa bayar hutang itu. Jadi kalau kita lihat kontras-kontras itu, keterangan Sri Mulyani itu semacam keterangan orang yang kayak nggak belajar sejarah ekonomi itu. Tentu saya percaya nama Sri Mulyani dijual ke semua penghutang luar negeri itu pasti dipercaya karena reputasi internasional Ibu Sri Mulyani. Tetapi kalau para investor ini tahu modal kita nggak akan balik karena korupsi ada di Indonesia, markup ada di situ, kong kaling kong hukum ada di situ. Negara ini tidak bersih secara hukum, maka investor malas untuk nanam modal di kita tuh. Nah kalau kita bersih secara hukum, ya Pak Jokowi kasih sinyal sedikit, tak, maka Sri Mulyani langsung beroperasi ke luar negeri, masuk investor semua. Sekarang nggak ada yang masuk, bagaimana? Oleh karena itu berhutang. Kan logikanya begitu. Kalau investor masuk, ya kita aman-aman aja tuh. Kalau kita mampu untuk mengekspor sesuatu barang jasa yang hasil kerja otak kita bisa, tapi kita nggak pakai otak. Gali-gali batu bara itu nggak perlu otak. Manjat-manjat pohon sawit itu nggak perlu otak. Itu cuma perlu alat berat itu. Padahal itu adalah ekstraktif yang pasti habis itu, lenyap satu waktu. Jadi Ibu Sri Mulyani juga kasih keterangan yang palsu itu, dan dia mesti bilang bahwa memang kita negara kaya,
Tapi negara kaya itu bisa bangkrut kalau nggak pakai otak. Kan mesti begitu tuh. Dan otak kekuasaan sekarang yang nggak dipakai karena ketidakadilan ada di mana-mana. Kalau terjadi keresahan sosial, semua infrastruktur itu dibongkar gitu. Atau bagian-bagian yang dieluk-elukkan, bandara bisa dibakar. Jadi hal yang mendasar adalah meletakkan problem bangsa ini pada keadilan sosial, itu intinya tuh. Dan keadilan sosial itu yang nggak terjadi tuh. Utang kita itu kalau dibagi per rakyat itu mungkin udah 50 juta setiap orang untuk bayar utang itu. Apalagi kalau sampai 70 tahun ke depan. Tapi kalau utang itu dibayar oleh konglomerat, itu mungkin cuma 3 konglomerat selesai utang kita. Tetapi disparitas tidak berlangsung. Saya kira itu. Nah ini ada menarik ini karena menyinggung Nauru ya. Saya ingat ini Nauru ini memang dulu negara kaya fosfat, Bung Rocky di sana ya. Fosfat. Ya. Nauru dan sekarang menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Dan saya kira ini analogi Anda pas karena sekarang pemerintah, terutama Pak Luhut kan membangga-banggakan betul betapa potensi nikel kita yang sekarang ini 52% kalau tidak salah dari cadangan dunia. Dan saya kira kita mungkin jangan sampai mengulang lagi tragedi Nauru itu karena ya kalau Nauru pun katakanlah terjadi kegoncangan kan jumlah penduduknya relatif kecil. Itu kan kayak perahu skoci sajalah gitu kalau kita ibaratkan dengan Indonesia. Kalau Indonesia ini kan kalau dibandingkan dengan Nauru ini Titanic, Bung Rocky. Jadi kalau terjadi karam ini betul-betul jadi tragedi kan. Ya itu intinya adalah kerakusan dan ketiadaan perspektif itu membuat Nauru itu akhirnya bangkrut tuh. Dan mungkin penduduknya sekarang mau dievakuasi PBB karena bisa mati kelaparan semua di situ kan. Indonesia juga begitu, lebih berat Indonesia. Dan kalau dikatakan ya kita punya nikel segala macam kan, kalau kita mau apa nikel itu buat bikin pabrik baterai itu. Mobil listrik. Tapi baterai itu satu waktu akan dianggap juga sebagai barang yang merusak lingkungan. Kan tetap ada bahan kimia yang berbahaya dari baterai. Nah karena itu kita itu misalnya memang masa hidup mobil listrik itu berapa lama? 70 tahun. Kan pasti ada teknologi baru tuh. Yang Elon Musk sendiri mulai merasa, waduh ini mobil listrik ini bisa 10 tahun habis itu. Jepang sekarang mulai lakukan riset tentang bahan bakar hidrogen itu. Jepang mungkin akan lompat dari mobil berbahan bakar BBM fosil ke bakar hidrogen. Dia mungkin cuma lewatin sepintas era mobil listrik itu. Karena dia tahu bahwa di ujung persaingan nanti itu listrik juga akan dianggap sebagai bahan berbahaya tuh. Kenapa? Karena sumber listriknya adalah baterai yang adalah kimia itu, bukan sesuatu yang betul-betul alam. Jadi kita harusnya hitung itu kan. Potensi kita untuk bangun mobil listrik sekarang mungkin 10 tahun lagi udah hilang tuh. Karena ditemukan energi baru. Kan begitu dunia kan. Ilmu pengetahuan setiap 8 jam berubah niat untuk mengakses energi baru. Nah Indonesia nggak ada di situ. Indonesia tuh anggap kita bisa bayar utang dengan apa? Ya gali batu bara habis. Jual nikel juga nanti selesai. Sawit juga nanti akan dianggap sebagai perusahaan ozon. Jadi hal-hal ini yang bagi Menteri Keuangan hanya lihat itu sebagai pemasukan itu, bukan sebagai ongkos ekologi atau ongkos peradaban ke depan. Jual itu 70 tahun ke depan itu artinya habis seluruh potensi kita untuk mengkreasikan otak kita kan. Ya, apalagi kan pertanyaannya itu utang untuk apa? Itu kan yang Bung Rocky. Yang kita soroti sekarang kan utang untuk misalnya infrastruktur yang jelas itu potensinya ada jebakan utang. Kalau kita urusan sama Cina itu kan itu udah jadi perbincangan di dunia, udah jadi fenomena global, itu ada yang disebut jebakan utang. Dan kemudian potensi mangkraknya juga sangat besar. Kita lihat misalnya seperti yang paling monumental sekarang kan ini seperti 2 anak kembar kereta api cepat Cina dan juga IKN nantinya. Jadi itu yang akan diingat. Kalau Sri Mulyani ngomong kita bisa bayar utang, ya, utang itu dipakai buat apa? Ya buat pamerin arogansi dan fantasi aneh dari Presiden Jokowi. Yang Sri Mulyani tahu itu fantasi, bukan fantastistik, itu fantasi itu. Sebagai orang yang ditrain di dalam austerity, kehati-hatian pengeluaran keuangan, sekarang Sri Mulyani kehilangan value-nya, dia kehilangan etika publik, hal yang dulu dia pamerkan tuh. Bahwa dia harus menegur bandar-bandar yang membiayai industri strategis yang mengambil keuntungan di depan. Kan mesti itu yang Sri Mulyani tegur kan. Bukan justru dia membiarkan itu, tapi dia sendiri kasih optimisme palsu. Bisa saya bayar utang itu. Kalau Sri Mulyani diganti hari ini, menteri yang gantiin Sri Mulyani itu nggak akan didengar oleh dunia internasional. Ini karena namanya dia aja yang
pernah jadi putri perbankan dunia, pernah dapat banyak penghormatan, tapi kemudian dia lupa bahwa yang dia tangani sekarang tidak dengan sendirinya sustainable. Lain kalau Sri Mulyani diangkat sebagai Menteri Keuangan seumur hidup itu sampai jadi nenek lampir misalnya itu yang hidup mati gitu. Bisa aja begituan karena soal itu. Jadi kira-kira begitu pesan. Saya kenal baik Sri Mulyani itu, tapi ada hal yang saya anggap bahwa dia udah kehilangan semacam tuntunan etis, tuntunan kebijakan yang basisnya adalah ethics of care. Apalagi beliau sebagai perempuan ngerti bagaimana ethics of care itu menuntun politik gitu. The feminist doesn't speak anymore. Ya, ya. Dan harusnya orang seperti Ibu Sri Mulyani jangan bangga mewariskan hutang. Karena tadi kan saya sebut hutangnya itu katanya udah bisa bayar. Ya, tapi ada yang jatuh tempo sampai 50 tahun yang akan datang. Dan berarti itu yang menanggung adalah anak cucu kita. Jadi Sri Mulyani di awalnya bahkan udah kasih sinyal, ini berat betul hutang karena di awal pemerintahan Jokowi kan Sri Mulyani bilang setiap anak Indonesia yang baru lahir sudah menanggung 30-40 juta hutang per bayi. Jadi bayi kita itu dibebani oleh hutang yang bayi itu nggak bikin. Bayi itu nanti mungkin hidup sampai tahun 2050, lalu tiba-tiba dia mesti bayar utang tentang IKN yang udah berantakan karena pada waktu itu mungkin IKN yang dibayangkan 100 tahun itu ya udah dirubuhkan karena nggak ada fungsinya lagi IKN kan. Karena pemerintahan itu digital, ngapain ada ibu kota misalnya kan. Jadi hal-hal semacam ini, forecasting semacam ini yang harusnya ada di kepala Sri Mulyani itu saya. Yang saya bayangkan Sri Mulyani akan hidup abadi sebetulnya. Karena itu dia anggap dia bisa bayar utang. Ini bukan dia yang janjiin bayar utang. Generasi ke depan pernah nggak dia konsultasi secara imajiner dengan generasi ke depan, generasi cucu-cucunya? Kan mesti ada pembicaraan imajiner. Kalian mampu nggak bayar hutang nih? Saya Menteri Keuangan di 2023 loh, membayangkan kalian bisa bayar hutang 2070 nanti itu. Lalu millennials itu dari masa depan dia call, nggak bisa Ibu Sri Mulyani, karena pada waktu itu kami udah berumah di ekstraterestrial, di luar angkasa. Kita nggak perlu lagi IKN, kita nggak perlu lagi jalan tol, kita nggak perlu lagi kereta cepat. Jadi hal-hal itu yang harusnya ada semacam thought eksperimen di kepala kita untuk membayangkan krisis di depan itu tidak boleh diatasi dengan optimisme palsu hari ini. Saya kira itu penting ya, bahwa ketika kita bicara utang, kita bukan bicara tentang hari ini bahwa pemerintah bisa, tapi kita bicara tentang pemerintahan yang akan datang, juga generasi yang akan datang yang akan mewarisi utang semua. Dan saya kira nggak fair ya buat kita kok mau tiba-tiba mewarisi utang buat anak cucu. Yang harus kita wariskan itu kan biasanya ya harta waris, bukan utang. Ya, terutama harta waris itu di era ini adalah konsep, gagasan, pikiran, analisis. Bukan batu yang digali yang kita lihat, oh itu lagi ditimbun untuk bikin fondasi. Apa tuh fondasi itu? Sekali gunung meletus, selesai itu IKN, sekali gempa bumi rata tuh perennial. Kalau presiden atau masa depan kita itu dihasilkan melalui pikiran, bukan melalui kasakusuk. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky, dan kita tetap kawal semuanya dengan 0% ya. Ini warisan yang saya kira sangat pantas kita wariskan. Warisan ya. Generasi. Oke, thank you Bung Rocky.